Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Muhammad Andri Prawagi Ramadhani dengan NIM 22103030008. Saya dari kelas PKI 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi dengan tema pendekatan terapeutik dalam couple marriage counseling tentang konseling individual. Nah, oke teman-teman, materi ini disampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling keluarga. Baik, yang pertama yakni definisi konseling individual dalam perkawinan atau pernikahan. Konseling individual adalah proses terapeutik antara satu konselor dan satu klien yang bertujuan membantu individu memahami dan menyelesaikan masalah pribadi, emosional, atau hubungan interpersonalnya, termasuk masalah perkawinan. Nah, dalam konteks couple marriage counseling, tentang konseling individual dilakukan ketika salah satu pasangan memerlukan penanganan khusus terhadap konflik pribadi yang berdampak pada relasi pernikahan. Menurut Corey, konseling individual dapat memberikan ruang refleksi bagi klien itu sendiri untuk dapat mengeksplorasi perasaannya secara lebih bebas sebelum masuk ke tahap konseling pasangan atau konseling pernikahan. Nah, tujuan konseling individual dalam perkawinan yakni diantaranya yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah pribadi yang berdampak pada suatu hubungan. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran diri dan dapat mengontrol emosi. Nah, yang ketiga, membantu klien untuk memahami peran dan tanggung jawab dalam pernikahan mereka. Yang keempat, menjadi langkah awal sebelum dilanjutkan dengan konseling pernikahan. Nah, dari yang tadi saya jelaskan, ini ada beberapa pendekatan terapeutik yang sering digunakan dalam konseling individual. Nah, yang pertama yaitu terapi kognitif perilaku atau CBT. Konseling ini fokus pada pikiran negatif yang mempengaruhi perilaku dalam hubungan. Misalnya, pikiran seperti pasangan saya tidak peduli bisa dikaji dan diubah. Yang kedua, terapi psikodinamik, membantu klien memahami konflik masa kecil yang belum terselesaikan dan terbawa dalam hubungan pernikahan. Yang ketiga yaitu ada terapi humanistik. Terapi ini memberikan ruang bagi klien untuk mengembangkan kesadaran diri dan nilai-nilai pribadinya. Nah, oke teman-teman, dilanjutkan yang keempat yakni terapi naratif, yaitu klien diajak untuk menulis ulang cerita hidupnya dengan cara yang lebih positif dan konstruktif terhadap pernikahan mereka. Nah, ini ada contoh kasus konseling individual dalam pernikahan, yakni seperti seorang istri merasa suaminya tidak peduli lagi. Setelah dilakukan konseling individual, diketahui bahwa sang istri mengalami trauma penolakan dari masa kecil yang belum terselesaikan. Nah, dengan ini pendekatan CBT, konselor membantu klien mengenali pola pikirnya dan membangun ulang kepercayaan diri serta keterbukaan dengan pasangannya. Lalu, kapan sih konseling individual itu dibutuhkan? Nah, ini konseling individual dibutuhkan dalam pernikahan ketika salah satu pasangan mengalami stres pribadi berat. Ya, itu. Yang lain mungkin ada juga rasa trauma di masa lalu yang mengganggu relasi. Lalu salah satu pihak belum siap untuk konseling pasangan. Ada kecemasan, depresi, atau perilaku menyimpang yang perlu ditangani secara pribadi. Nah, baik teman-teman, saya simpulkan bahwa pendekatan terapeutik melalui konseling individual sangat penting
dalam kerangka couple marriage counseling. Nah, tentang konseling individual membantu memperkuat individu secara psikologis agar lebih siap dalam membangun relasi yang sehat dan harmonis dalam suatu pernikahan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dalam video ini. Semoga memberikan manfaat bagi para pendengarnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.